Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Misteri Tempat Angker edisi Ramadan. Episode kali ini kita mau ngasih ke Sobat Mista di rumah adalah episode tentang pengalaman atau cuplikan-cuplikan tim Misteri Tempat Angker yang sedang melakukan investigasi di berbagai tempat ya yang kita pernah ambil dari mulai episode pertama sampai terakhir. Nah, kita akan kasih kalian cuplikan-cuplikan itu bersama dengan pengalaman-pengalaman yang kita alamin saat itu di lokasi. Saya hari ini balik lagi spesial langsung bersama tim Misteri Tempat Angkernya. Jadi buat kalian yang belum kenalan, episode ini kita sekalian kenalan juga. Jadi ada Caca, ada Bang Denny. Nah, inilah yang kita suka bilang Bang Denny ini nih. Nah, ini orangnya Caca. Mukanya terlihat. Nah, jadi langsung aja nih Bang Denny sama Caca, kita episode spesial Ramadan nih kita review cuplikan-cuplikan episode-episode yang pernah kita ambil ceritanya. Yang waktu dari mulai sama Tenara ya, lagi itu tinggi. Iya. Sebelum ada Caca. Jadi kita mau notice lagi, Caca itu udah bergabung di Misteri Tempat Angker, gengs. Jadi Caca ini bukan tamu lagi sekarang, makanya sekarang udah tim ya. Udah tim. Sekarang Caca makanya setiap Misteri Tempat Angker syuting pasti akan ada Caca gitu. Bertiga. Kita mau mulai dari mana dulu? Ya, kita membahas. Coba gini dulu deh. Saya aja yang buka. Takutnya kalau Bang Kiting yang buka ke kanan ke kiri bisa. Ya, jadi saya potong aja langsung. Yeah. Kira-kira nih Ting, Bang Denny ini EKE-nya Kiting Mulyadi. Ya, Kiting Mulyadi. Jadi itu adalah Bang Kiting. Ting, coba kita ceritain dari sekian episode, kita total udah ada 26 episode termasuk episode Caca. Episode mana yang menurut Kiting, Bang Kiting, paling mencekam di saat kita syuting investigasi Misteri Tempat Angker? Ya, kalau yang untuk secara realnya kita banyak ya, sebetulnya banyak sih gitu kan. Yang udah penampakan ya, sekitar yang interaksi sama ya termasuk saya sendiri gitu kan, maksudnya Angga juga gitu kan, itu yang dari awalnya gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk ya Caca yang udah baru masuk bergabung di tim Mista ini ya, kita belum tahu yang sebenarnya interaksi yang dia rasakan gitu. Tapi setelah Caca sudah berjalan, dia akan ngerasain sendiri. Tapi yang lebih serem sih ya, sebelum diterusin yang lebih serem ya. Jadi emang kalau kita ngobrol sama Bang Kiting, kita berpikirnya udah jauh dulu ke depan ya kan, supaya kita tahu tujuan maksudnya Bang Kiting tuh kemana. Karena tadi pertanyaan saya, episode mana yang paling mencekam menurut Bang Kiting? Ini kenapa jadi ke Caca? Caca kan sendiri nanti. Iya kan? Iya kan? Jadi kita Misteri Tempat Angker gini gengs, kita syuting nggak pernah mau serius-serius ya Bang ya. Santai mengalir aja ya. Bercanda kita mengalir aja, karena kalau kita terlalu serius juga serem, ya nggak Cak? Iya. Karena kita udah syuting horor. Iya, makin horor. Jadi kita bawa serius, bawa santai aja bercanda. Jadi gitu, gengs. Jadi mau jawabnya yang mana nih? Jadi episode yang mana yang paling serem? Yang paling serem sih kalau misalnya mau kita iniin ya yang di hotel itu. Hotel mana? Hotel Tapos. Hotel Tapos. Oh, itu Caca belum ikut ya berarti ya? Itu Caca belum ikut. Hotel Tapos ya, kita lihat dulu gengs. Hotel Tapos berarti ada kucing mau kawin. Hotel Tapos tuh yang ini bukan sih Ting?
episode yang kedua. serangan Banaspati, Iya. gedung terbengkalai itu yang bareng sama Aiko Sama Aiko. sama Rarakane ya. Rarakane. Coba kita lihat. Kita lihat, gengs. Allahu Akbar, lagi-lagi guys. Siap, Tuhan. Dun. Oh, belar bro. Udah. Gue bilang, saya tuh bismillah. Oke, jadi yang menurut Bang Kiting seremnya kenapa di situ? Satu ya ada penampakan Banaspati gitu kan, ada penampakan Banaspati. Nah, terus kedua juga dari Angga sendiri kan itu interaksi sampai dia mental. Iya. Itu mental itu. Tapi kita sudah panik semua. Udah panik tuh karena apa? Paniknya dari ya kita nggak ngada-ngada juga sampai Angga sendiri ini mengeluarkan darah dari mulut, ya sampai Aiko Rarakane semua gitu dari tim itu juga panik ya karena itu dia takut terjadi apa-apa, itu yang bahayanya. Jadi gini deh, kita coba kita benang merahin dulu ya. Jadi waktu itu tim misteri tempat angker melakukan satu buah investigasi di sebuah hotel terbengkalai. Hotelnya kita nggak bisa sebut sama sekali namanya. Nah, jadi saat itu kita diundang sama warga setempat ya sebetulnya. Diundang sama warga setempat untuk mencoba membuktikan mengenai sosok-sosok yang ada di hotel itu. Bener nggak? Bener. Jadi kita diundang saat itu. Benar. Nah, akhirnya kita kontak-kontakan tuh Ca sama yang hubungin kita datang, pengurus kita datang. Akhirnya lagi itu ada saya, ada Bang Kiting, ada Rarakane, ada Aiko Ozawa ya. Iya. Dan karena kita diundang ya sekalian lah akhirnya kita bikin konten itu. Ternyata betul di hotel itu rupanya memang banyak sekali interaksi, Ca. Itu yang tadi Bang Kiting bilang, mulai dari adanya satu Banaspati bahkan dua ya kalau Itu dari awal udah memang dari mencekam awal tuh atau- dari awal tuh udah mencekam banget tuh, Ca. Itu sama yang Rarakane itu dia bilang apa? Yang penampakan kuntilanak sama Yang menampakkan ratu. Oh iya yang Itu ada ratunya di situ. Itu Aiko yang bilang tuh. Ah. Jadi memang dari kita masuk, Ca, Hmm? itu lokasi emang udah mencekam ya Ting, sebetulnya. Jadi kayak ada semacam kerajaan apa ya? Kerajaan jin. Siluman. Enggak, kerajaan jin. Kita suit dulu. Hah? Siluman dong. Suit. Hah? Mau jin apa siluman yang akur? Emang kadang saya sama dia suka itu nggak sinkron, guys. Jadi mau jin apa siluman? Ya jin lah. Siluman itu bagian dari jin. Iya. Jadi semua setan-setan itu bentuknya berbentuk horin atau jin sebetulnya. Nah, disitulah ada sebuah kerajaan jin. Sampai si Rara itu bilang ada satu ratu ya di situ ya, penguasanya tuh. Penguasanya. Yang paling kuat dalam itu. dalam hotel itu. Akhirnya ya disitulah kita mulai mulai untuk coba melakukan investigasi dulu. Kita mulai cari tahu dari setiap sudut ke sudut, ruangan ke ruangan ya. Kita cari sampai akhirnya di momen saya melakukan uji nyali. Uji nyali tuh, Ca. Oh iya, Caca nonton tuh yang tiba-tiba ada. Caca nonton? Iya. Serius? Bener? Iya, yang ada Banaspati muncul di pojokan. Oh iya, sampai akhirnya saya duduk tuh di piano tuh kan. Jadi waktu kita panggil nggak ada
kita cari ke kiri ke kanan nggak kelihatan. Pas giliran kita duduk, kamera masih ngadep ke kita, baru mau duduk tiba-tiba di ujung ada api. Nah, bola apinya itu seperti yang kita lihat sekarang tuh. Nah, kayak Beneran gitu? Api itu muncul beneran tiba-tiba? muncul tiba-tiba aja. Jadi itu yang jadi pertanyaan saya juga, kenapa bisa gitu tiba-tiba ada Tuh yang paniknya sih, saya panik nih. Yang paniknya itu yang pas begitu situ bilang, ambil kamera gitu, yang kamu larinya ke kolam renang. Nah itu itu yang kedua. Kita yang tuntasin yang pertama dulu. emang Bang Giting tuh sukanya buru-buru ya. Kita kan belum kelar yang pertama, guys, ya kan? Jadi kita kelarin tuh yang pertama. Kalau menurut Bang Giting ada di lokasi kan saat itu kan? iya. Apa menurut Bang Giting itu? Ya kaget juga. Bukan, maksudnya si Banaspati itu apa? Itu bikin lama-lama bikin kesal ya. Kita berantem aja apa ya? Hah? Caca masih Oh iya, jangan. Malu sama Caca. Baru udah tahu kita konflik juga. Coba, apa yang kita lihat waktu pertama kali yang Banaspati serang pertama tuh, yang ada di ujung? Ya kalau misalnya Banaspati yang pertama itu sebetulnya antara gesekan dimensi alam dunia sama kita ya gitu yang karena ada benturan di situ, ya dia menimbulkan suatu kayak interaksi tapi berbentuk cahaya. Nah cahayanya itu apa ya? Banaspati itu gitu. Nah, dia mengeluarkan api dia. Nah, siapa sih Banaspatinya itu? Apakah hanya sekedar api dari satu buah entitas goib yang mencoba keluar kemudian bertabrakan, atau dia itu atau ada wujudnya? Nggak ada wujudnya, tapi bentuknya api ya, apa ya gitu, bentuknya api. Api doang. Api aja, dia tidak menumbuhkan menampakkan sosok batin kayak makhluk apa gimana, nggak ada, karena ya itu dia bilang berbenturan. Berbenturan dari dimensi dia sama dimensi kita gitu. Nah, kalau yang Caca lihat sendiri kayak gimana, Caca? Dari sudut pandang Caca deh. Ya Caca bingung aja tuh kok. Tapi Caca nonton ya, benar ya? Nonton. Terus? Bisa tiba-tiba muncul api, padahal di situ nggak ada yang main bakar-bakaran, maksudnya tiba-tiba muncul api gitu. Justru gini, Caca. Tadinya saya pikir itu Bang Denny. Karena bukan gini, karena saya pikir itu untuk kebutuhan konten agar gimmick lah. Saya terus terang aja, saya pikir itu Bang Denny waktu awal di kolam renang itu, tapi rupanya pas saya sempat di video itu, saya sempat langsung ke arah si api itu, terus saya cek ke lorong kan, tapi rupanya nggak ada siapa-siapa, kosong. dan jaraknya kan, saya ingat saya itu lorong jauh ya tinggi, selasar gedung hotel itu jauh kan, ada pintu-pintu kamar, terus nggak ada celah untuk ngumpet lah itu. Ya nggak ada, itu jauh, jaraknya jauh. Bahkan saya pikir teman-teman yang lain kayak ada salah satu kameramen kita sama ini Tenara. Itu nggak ada. Oh nggak ada ya. Terus Caca mau nanya, di video ini kalau nggak salah ada 3 api ya? 2. 3 dong, yang satu lagi yang di dalam. Oh itu yang di dapur. Di itu? Oh itu di dapur? Itu di dapur. Beda episode. Itu lain beda episode. Nah, itu episode besok kita bahas. Ya. Beda. Kameranya kita bahas ya, Cak. Iya dibahas. Itu juga, aduh serem Itu juga banget. serem ya. Nah, abis itu kan setelah saya datengin, saya lihat apinya padam. Habis itu berlanjut lagi melakukan investigasi kan, uji nyali ya ting. Karena saya pikir, wah ini kurang ajar ini. Padamnya kenapa nih padamnya? Padam sendiri. Oh padam sendiri, karena ada pemadam gitu. Berarti dia mau munculin, nyala terus tiba-tiba udah langsung Padam, hilang lagi. langsung padam. mati. Nah, habis itu kan berlanjut tuh penasaran ting ya. Yang habis itu ada muterin, Samperin, nyari. Saya bilang kurang ajar nih. Wujud hadir kayak gitu gitulah, masih yang barbar lah. Sementara ternyata udah nggak mau lagi kayak begitu, gengs. Kita sekarang lebih mengedepankan logika aja kalau melakukan investigasi. Yang udah itu masa lalu ya kan. Nah, setelah kita muter nggak ada, sampai saya balik lagi di ruangan piano itu, saya bilang ke Bang Giting, "Ting, ambil kamera buruan."
itu. Penasaran nggak? Penasaran. Kenapa? Itu ngeliat apa? Nah, tanya deh coba. Dia tuh banaspati lagi. Hah? Coba tanya ke saya. Kan saya ngalamin. Dia mau berbanaspati lagi. Iya. Itu lari. Saya panik kan begitu saya ngambil kamera gitu kan. Dia nguber tiba-tiba lari, Itu kalau banaspati itu kolam renang. cuma muncul apa dia bisa nyerang gitu? Bisa nyerang. Bisa nyerang. Kalau kita ibaratnya kalau kita sendirinya tidak ada ibaratnya tameng lah atau gimana gitu kan, pagar lah gitu kan, bukan pagar teralis ya, pagar kabupaten Eko Vicente kok bisa pagar kabupaten, bisa aja ya Dewa. Jadi gini Ting sebelumnya, jadi pertanyaannya kenapa waktu itu Angga ngejar ke arah kolam renang sebetulnya? Itu Ngeliat dia. apa? Mas ngeliat apa? Jadi saat itu saya tuh ngelihat ada sosok perempuan terbang Ke arah kolam renang. ke arah kolam renang itu. Makanya saya bilang, ting ambil kamera kan, Iya. kejar gitu kan. Nah itu, tapi sayangnya karena panik ya Ting ya saat itu, Bang Kiting tuh ngambil kamera, lupa Ica. Jadi bawa kamera nggak bawa lampu. Itu Jadi nggak kelihatan. nggak Gelap. kelihatan. Jadi pas begitu kelihatan cuma cahaya banaspati itu aja. Api lagi, Itu. yang adanya di kolam Nah, di air. Ini Nggak bicaranya, mati ya? Ah. Apinya. masalahnya pertanyaannya bukan kok nggak mati, kok bisa air tawar mengeluarkan api. Nah, itu. Itu yang bikin sebetulnya saya juga bingung, kok bisa di air tawar ngeluarin api, sementara kalau kita mau madamin air berarti kan kita semprot pakai air tawar kan, mau madamin api kita semprot pakai air tawar, mati. Tapi ini munculnya di air. di air. Nah, kalau mungkin ya kalau itu bensin mungkin ya. Mungkin. Kalau bisa jadi lebih besar lagi. lebih besar, tapi ya ini nyalanya di air yang Dari dalam gitu munculnya. kalau saya ngeliat tahu juga munculnya. intinya kita ngeliatnya udah di permukaan, di permukaan di atas air itu. udah di atas air, karena saat itu jin perempuan, setan perempuan itu waktu saya kejar ketika di kolam renang, rupanya dia mau nyerang balik tuh. Iya. Jadi waktu saya kejar-kejaran kan, gitu sampai kolam renang, dia balik begini, Nabrak jadinya. mau nabrak saya. Tapi karena saya udah melihat gimana, karena saya melihat dia mau nabrak, ya saya ibaratnya saya udah jangan nabrak gua gitu. Saya giniin, tangkis. Belum minggir dah. Nah, lu mikir. Awas. Saya suruh mikir. Nah, ketika saya pagerin itu, rupanya dia membentuk satu buah entitas nyata itu, Ting. Ya, jadi dia merubah wujudnya menjadi api lagi. Bisa nggak kayak gitu sebetulnya? Ya sebenarnya sih. Bingung Caca. Jangan Caca, kita aja yang syuting bingung. Yang bikin bingung itu kenapa kok bisa keluar api dari air tawar? Karena itu kolam itu kolam bener. Itu kolam berenang atau Kolam renang. Gitu. Memang yang disayangkan karena kita nggak bawa lampu. Jadi waktu ngejar namanya Tapi panik. ada lagi Apa? yang dibilang kita sebelum kita syuting kita udah dibilangin sama warga situ. Kalau bisa jangan dekat-dekat kolam renang. Oh iya. Karena kolam renang itu banyak ularnya Di dalam kolam renang. kolam renang gitu, di dalam air tuh ada ular bahaya doang. nyatanya juga. Iya. Nah setelah itu tuh lanjut mati kan. Caca nonton sampai situ. Nonton. Gimana? Caca pertama bingung aja kok. Kalau yang pertama kan tadi kayak nonton tiba-tiba ada api gitu. Masih mending itu di lantai gitu kan, lantai. Mungkin masih mikirnya ini gimmick kan. gitu. Setelah itu lanjut kan. Terus Caca keluar lanjutin. tuh kan. Keluar. Mas pada Gelap tuh. gelap. Tiba-tiba Tiba-tiba muncul api itu kayak gimana ya? Tapi itu Caca sebetulnya nggak tahu kalau ternyata itu di kolam renang. Iya, Iya kita kan? nggak tahu kan awalnya nggak tahu. Coba terus lihat dulu cuplikan Oh, kita coba lihat, lihat. kita lihat Cuplikan. dulu.
ini Nah Ca. ini ya. Jadi Nah itu waktu kan gelap tuh. Iya. Cici kira cuma di luar terus ya orang kayak bakar-bakar sampah gitu, kayak gitu. Tapi Jadi lama-lama memang kok iya memang gitu Ca. kelihatannya Jadi air memang gitu. waktu kepanikan tuh lihat Nah, kita bisa dia lihat panik ini semua. panik karena saat itu saya benar melihat sosok perempuan itu dia mau kabur, sebetulnya pengen saya tangkap, terus kemudian saya pengen tanya, saya coba untuk mediumisasikan ke teman-teman yang ada di situ. Nah tuh Tuh. ini Itu airnya tuh ini kayak goyang-goyang gitu. iya. Iya. Nah ini air tawar Cak. Nah matinya pun coba lihat Caca lihat. Kita bisa lihat matinya pun ya begitu. Kok bisa gitu ya? Tuh. Kayak semacam di apinya tuh juga kayak ada buntut gitu ya, kayak ada kayak ada ujungnya gitu ya, gitu. ada ujung. Nah nanti posisinya saya ada di atas nih. Cuma kalau bukan pakai kita ada lampu ya pasti kelihatan. Iya, memang yang disayangin karena kita nggak bawa Bawa lampu, lampu, gitu. soalnya panik. Panik. Bahkan temen kita si Juni, kameramen kita si Juni ini saat itu bingung dia, karena Juni ini juga baru pertama kali ikut Iya ikut ini dia. misteri tempat angker tuh Cak. Nah ceritanya habis dari sini masuk lagi kan, saya Masuk ke dalam penasaran. lagi tuh. Saking penasarannya gengs, itu kita ubek-ubek satu Cari-cari. cari semua sampai akhirnya saya mendapatkan satu buah, bener-bener satu buah apa ya, kayak interaksi nyata gitu, poltergeist, dimana si makhluk halus itu, goib jin itu bisa menyentuh kita, bisa menyentuh kita. Kalau di yang selama ini banyak beredar itu yang kalau kita suka lihat tuh ada lagi tidur kaki diangkat, terus suka kita di dapur suka ada tabrakan kita berasa, terus ada yang suka jalan-jalan sendiri entah kursi entah. Nah seperti itu. Nah di situ saya ngerasa saya ditabok, bukan ditabok, di apa ya, digebuk ini saya nih, kayak ditonjok gitu, digituin, mental lah itu di situ. Ya, itu dia yang bilang Yang sampai keluar muntah. darah. Nah, itu Kalau Bang Kiting lihat apa sih Bang tuh sosoknya Bang saat itu? sebetulnya ya jin juga gitu. Ya itu yang dia bilang ya ini banyak anak buahnya gitu loh. Nah ya, Itu jadi kuat yang iseng itu anak buahnya gitu. Tapi ya, dalam segi pandangan ya itu adanya di lantai 2 nih yang ratunya nih. Cuman yang ya ini nih yang kayak kroco-kroconya ini ya itu yang lebih isengnya udah jahilnya lebih gimana gitu, lebih parah. Nah itu yang ditonjoknya itu Jadi saya ditonjok itu beneran sampai mental, akhirnya Langsung keluar darah. Meskipun saya jujur ya itu waktu pas pulang saya bilang Bang Kiting kita di puskesmas dulu atau klinik 24 jam cek lah gitu. Ternyata ya kita ya alhamdulillah sih nggak Alhamdulillah. ada apa-apa. nggak ada apa-apa Cak. Tapi memang kita klinik tuh karena takut kan. Kalau dari Caca sendiri gimana tuh Cak? Yang tidak bingungin itu pas mas ke mental gitu, itu yang dirasain tuh gimana? Ya gitu kayak gimana ya, kayak Caca kan Bener-bener sendiri orang. gitu. Panik tuh. Bener orang di, Caca kan bisa silat. ya Kalau lagi bertahan kena tendangan ada impact kan? Ada impact begitu Iya. ya. Terus Caca pasti kalau kuda-kudanya nggak kuat, Caca mental dong. Iya. Sekalipun Caca nahan kan. Nah rasanya seperti itu. Kita dapat impact, tapi sayangnya saat itu posisi saya tuh tidak dalam posisi siap kuda. Jadi memang saya lengah gitu. Nah itulah yang terjadi Cak. serem banget nggak kelihatan. Nah masalahnya ini nggak kelihatan. Coba kalau kelihatan kayak kumisnya Bang Kiting. Jeler. Jadi gitu guys. Jadi itulah intinya. Jadi cerita apa ya buat kita ya episode. Tapi sebenarnya sih masih banyak. Masih banyak itu. Masih banyak Cak. Itu yang pengalamannya Ini salah satu ya. Itu yang di Salah bawah, satu. lantai bawah. Kan ada 2 lantai nih. Dua gitu. lantai. Jadi ini salah satu episode di mana saya mendapatkan satu buah interaksi langsung
dengan makhluk gaibnya itu sendiri di investigasi di salah satu resort yang ada di Ciawi ya kalau nggak salah. Iya, Ciawi. Nah disitulah hotel, bukan resort, hotel terbengkalai. Hotel. Bukan hotel juga. Villa. Hotel. Hotel. Kalau Debat kita lagi, kecil. debat. Nah gitu sih. Nah kalau Caca sendiri, dari mulai Caca ikut bergabung sama Misteri Tempat Angker, Caca pernah merasakan ada atau apa yang Caca rasakan selama Caca bergabung sama Misteri Tempat Angker? Kalau untuk yang kayak interaksi entitas gitu, dari awal Caca bilang Caca nggak bisa ngerasain apapun gitu kan. Pas pertama kali syuting itu cuman kayak dengar suara-suara doang sama nyium-nyium bau. Tapi nggak tahu kenapa makin lama, makin sering ikut syuting, makin sering ke tempat-tempat kayak gitu, makin ngerasa Makin terasa berarti. entitasnya Makin tambah dekat kayak ya. mulai Makin tambah dekat. Bener tuh. lagi PDKT. Terus habis itu kayak mulai kupingnya suka kayak ketiup-tiup, terus tangan tiba-tiba. Pernah ya? Nah itu ya, pernah di salah satu episode Caca, gengs. Caca itu sempet ngerasain tangannya ketarik ya, Cak? Iya, ketarik. Itu lagi di mana ya, Cak? Lagi itu ya? Itu Villa itu ya, yang kemarin. Paraden. Bukan. Bukan villa. Komplek Mati. Oh, komplek mati. Sebetulnya ada Oh. di Rumah Ampera, Di Rumah Ampera juga itu yang tapi yang, belum tayang. Yang Big Boss. Jangan. Nah, sama yang di apa? Komplek Mati aja ya. Ya, Komplek Mati itu yang di episode baru kan ya? Episode terbaru. Nih Iya, guys, episode terbaru. itu kucing ini banget ya. Merona banget kayaknya tuh kucing, gengs. Nah, kalau yang di episode itu apa yang Caca rasain tuh? Itu yang Itu Komplek Mati kan? Komplek Mati. Yang terbaru berarti. yang di sebelah kiri itu. ada suara. Assalamualaikum. Aduh, sepoi-sepoi yang ini. Apa ya kalau saya Ada suara. ada suara? Kayak benda jatuh. Ini perempuan. Rambut terurai seperti yang sosok. Itu kan interaksi sama wanita ya, kalau nggak salah. Iya, wanita Wanita yang ada di rambutnya- tembok, rambutnya Ah. tutup itu. Itu benar-benar panas banget. Itu kan itu di depan ya. Seharusnya kan angin kan banyak angin gitu, tapi yang dipegangan kan kalau kata Mas kan pegang gini. Itu di sini tuh kayak panasnya tuh kayak masuk ke dalam gitu. Ngerasa kayak gitu sama Iya, iya, ketarik. iya. Apa tuh? Apa tuh Bang Kitin tuh? Keringat Kira-kira panas. interaksi apa tuh Bang? Ya sebetulnya sih karena apa ya? Kalau misalnya kalau dalam itu kalau dilihat kayak apa sih namanya alat apa tuh kan? Itu semacam kayak ada kayak dia tuh kayak berbentuk apa? Panas, api gitu. Termal, kamera termal. Termal Nah itu dia. Tapi kalau dengan segi rasanya itu, ya itu dia. Karena tubuh kita apa sih namanya? Gitu. Apaan namanya? Iya, apa sih Apaan kan sih? Mengandung apa? Air mineral. Air mineral. Mengandung apaan ya? Hawa panas atau gimana gitu kan. Nah, itu dia yang Caca rasakan itu antara dimensinya dia. Ya itu dia yang rasakan ya hawanya panas. Gitu. Tangannya. Nah, jadi tuh di sini posisi tuh. si wanita Di ini sini sedang juga mencoba tiba-tiba untuk kuping megang Caca tuh hati. kayak Ada tiup. sakit. Bukan Kalau bukan udah tiup, ngerasa tapi kayak nggak sakit enak, kayak kasih tahu saya. gitu. Kayak denging gitu. Dengung, Bisa. kayak gitu. Tapi biasanya yang sakit kanan apa kiri? Kanan. Kalau kanan beda. Apa? Itu lagi kangen sama seseorang. Oh. Apa hubungannya? Enggak. Apa yang Caca rasain ini bukan bohong-bohongan loh. Jadi gitu. Jadi interaksi ini cewek Jadi ini, pas di perempuan episode nak ini, ketawa nih, bukannya pas lepas kita- tangannya, ketawa dia. Caca doang, tapi saya, Bang Kiting. Bang Kiting sama Caca, kita mendengarkan ada satu suara anak orok. Anak bayi. Anak bayi. Emang beda?
Beda bayi, orok ya beda. Apanya yang beda? Hurufnya beda hurufnya. Tapi sama kan? Ya udah pokoknya Istilahnya pokoknya itu sebutannya. Jadi kalau menurut versinya Bang Kiting itu anak bayi, kalau saya anak orok. Nah, di situ juga ada hal-hal yang aneh sebetulnya Sobat Mista. Kenapa saya bilang aneh? Karena saat mendengar suara itu, saya sama Caca dengernya dari headphone-nya monitor audio kameranya Bang Kiting. Kiting. Jadi di saat di lokasi aslinya itu kita nggak dengar apa-apa. Awalnya gitu. Nah, kita ngedengarnya sepintas-pintas sih, Ah. di earphone-nya Bang Kiting. Itu kenceng, rasa aku kenceng banget gitu. Iya, saya yakin itu kenceng karena bisa kedengaran jarak. Saat itu Bang Kiting mungkin sekitar 3-4 meter dari kita kan kedengeran, berarti di kuping kenceng banget gitu. Kenceng banget itu. Dan alhasil beruntungnya suara itu masuk Iya masuk di kamera. Tapi ada yang lucu. Caca saat itu ngedeketin saya tuh. Coba diulang ngedeketin gitu. Coba. Enggak, kan jadi kan Enggak diulang. tadi lo ini kan lagi di tempat itu kan. Jadi itu Tangga. di dalam rumah ya. Dalam rumah di tangga. Lantai 1 Di tangga. atasnya tangga. Jadi tiba-tiba ada suara bayi Suara orok. apa? Bayi orok. Suara bayi. Itu suaranya jelas banget. Terus Caca bingung kayak ini suara apa sih? Maksudnya ini beneran atau ini ada handphone, mungkin ada yang bawa handphone terus nyala gitu kan? Iya benar. Nggak di silent gitu Nah kan. itu Caca nggak bawa HP terus polisi kira ini Mas Angga HP-nya nyala kali ya gitu. Terus Caca sambil Di sini. Praga itu di sini. Kan lagi di situ satu frame-nya sama saya. Bukan sama Bang Kiting. Ke sini arahnya. Caca mau langsung ngomong kayak Mas bawa HP nggak gitu kan? Maksudnya kayak itu suara HP kali gitu kan? Cuma kayak masih Caca perjelas gitu kayak dia sampai gitu. Ternyata Penasaran ya? Iya penasaran. dan itu ada sih di frame videonya. Voice-voice. Caca kelihatan banget emang dia ragu yang dia dengar itu suara orok itu atau dari handphone. Atau itu balik lagi itu settingan. Suara apa? Bener gak? Iya, Caca ragu itu karena apa betul. itu settingan atau itu real gitu kan. Cuman kenyataannya Ini anak bayi. ya kita memang saat itu kan saya juga nggak ada waktu untuk ngapa-ngapain. Nah itu ke record juga kan? Maksudnya nggak ada. Bang Kiting megang kamera, saya pegang action cam, ada center, kemudian saya berinteraksi terus di situ. Kita coba ke sebelah. Posisi handphone juga mati, Caca juga tahu, Caca juga nggak bawa, Itu Bang dari Kiting speaker di itu belakang, tinggi. jadi Kedengeran ya? ya itu ternyata yang Caca dengar nyata, gengs. Nah iya habis kayak gitu keluar kan kita tuh. Kita keluar. Kita pindah ke rumah sebelah. Mas sebelah. Itu ada suaranya tapi nggak terlalu jelas banget ya. Akhirnya Tipis. kita balik lagi Kita kan? balik lagi. Kita balik lagi ke rumah Kamu itu. berlagi. Di rumah itu. Masuk ke situ ada lagi Jelas suaranya. Terus Caca kayak wah ini mah bukan dari HP gitu Iya, kan. Terus ternyata kayak ini real. ih di atas kali ada bayi kali ya Caca bilang gitu. Cuman memang yang disayangin kita nggak ke atas. Soalnya Karena- kondisinya juga kan Nggak memungkinkan untuk kita ke atas sebab ada kabel-kabel yang keluar, jadi Ngeri kabel lah, itu kita keluar bahaya lah, berbahaya lah. Berbahaya. Itu cuma Karena gini speaker guys, ya? misteri Ini nggak tempat ada. angker bukan kita nggak berani, bukan kita takut, tapi misteri tempat angker selalu mengedepankan keselamatan Cak ya, Cak. Kita coba cak. dalam melakukan investigasi, karena itu yang paling penting. Jangan sampai Ya, memang. karena Iya, iya, kita iya. mengejar satu buah konten kemudian ada penampakan kita ubek-ubek ternyata membahayakan buat diri kita sendiri. Buat kita itu salah, tapi silahkan buat yang lain ya punya, karena setiap konten kreator punya gayanya masing-masing. Masing, Kita nggak bisa iya. memaksakan untuk mereka ikut apa yang kita jalankan, kan kayak gitu konsepnya. Jadi misteri tempat angker mengedepankan keselamatan, apalagi di sini ada Caca, ada perempuan gitu ya. Iya. Kita juga nggak mau Apa yang saya rasa? satu tim itu yang tadinya kita pengen mencari tahu, pengen melawan rasa takut, ternyata malah ujung-ujungnya celaka. Iya. kenapa
Janganlah, Jangan sampai. kayak gitu. Jadi saat Nah, ini saya merasa balik lagi ke yang tadi suara di rumah. Yaitu intinya mencekam ya di komplek mati itu. Itu rekomendasinya si Nyong Ale ya, Cak? Nyong Ale, gitu. Nyong Ale itu gokil Nyong Ale. banget itu. Nah, banyak sih sebetulnya di komplek mati interaksi-interaksi yang ditimpuk-timpuk, Ditimpuk-timpuk. itu banyak banget. Suara Tapi- timpukan, suara orang jalan. terus Bang Denny juga ngerasain ya di situ ya? Rasain itu saya, merasa benar-benar rasain. Ngerasain banget ya. Nah, Iya. Nah, itu Apalagi yang pas yang jalan pasti gitu ya? yang saya yang pertama tuh saya ngelusurin yang di pojok ada cuma taman itu. Nah, itu dia hawanya udah beda. Bener beda. Oh yang di pojok itu ya? yang saya sama si Yuel Yuel. sama Nyong Ale. Itu ada penampakan di situ. Tapi ya Tapi mungkin ya nggak kita nggak dapat di kamera tuh. Soalnya orang saya lihat itu benar-benar pandangannya tuh udah kayak betul gede. Ya itu kita nggak tahu lah untuk apa itu. Makhluknya apa itu kalau misalnya kayak Gronduwo kan Kayak apa? Gronduwo. Gronduwo. Gronduwo itu kan beda. Gundurwo. Gundurwo. Om Gondo, Om Gondo. Oh, Gondo. Bukan- Nah itu bukan Gundurwo. sebetulnya kan dia matanya itu nyala Merah gitu. merah gitu kan. Ya, tapi kan kalau ini nggak ada sama sekali, cuma hitam gitu. Nah itu saya lihat. Cuman hawanya di situ doang panas, benar-benar panas gitu. Kita deketin, tapi keluar dari area situ, ya udah biasa Biasa lagi hawanya. Nah, gitu. Kita juga yang waktu Mas bilang nih ada ini nih gitu, baru mau disebutin itu angin langsung Kenceng. kenceng. Gitu. Bener. Jadi memang tanda-tanda kehadirannya biasanya ya, tanda-tanda kehadiran makhluk gaib itu akan selalu diimbangi dengan tanda-tanda alam. Itu bisa saja adanya angin atau adanya suara ayam. Pokoknya tanda-tanda yang tidak lazim yang terjadi pada saat itu. Ya banyak sih, kayak ada pergerakan di satu dahan pohon. Yang lain yang nggak gerak, Yang lain cuma doang satu. yang Jadi gerak. banyak lah intinya. Jadi gitu sih ya. Jadi episode kita nih perdana nih untuk menceritakan tentang pengalaman misteri tempat angker lumayan ternyata ya. Dari sebelum sebenarnya yang kita ceritain udah dua tempat nih ya. baru dua. Baru dua. Masih ada Masih banyak. banyak. lagi. Gitu. Jadi kita mau tuntasin sekarang atau nanti? Ya, Episode 2, part tunggu 2, part lagi. 2. Kita buat part Jangan 2. semuanya dulu. Gantian. Oh. Ini dulu. Ente ngerebut aja. Ini mau ngomong. Coba. Nanti Bangkitin, kita ayo. Oh, ini gimana sih? nanti kita lanjut di part 2. Kita lanjut di part berikutnya, bukan part episode berikutnya ya. Nah, episode berikutnya. Kita bakal ya mudah-mudahan dukung kami terus deh pokoknya Cak ya. Dukung misteri tempat angker. Biar Jangan- kita makin semangat lagi. Semangat, makin sering upload, makin sering bikin konten-konten yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sobat Mista di rumah. Jadi intinya misteri tempat angker selalu mengingatkan ke sobat Mista di rumah itu kita harus melawan rasa takut kita. Dan yang paling penting adalah percaya deh bahwa Allah itu menciptakan manusia itu dengan derajat yang paling tinggi di antara yang lain. Artinya manusia itu diciptakan sama Allah itu udah yang paling sempurna. Iya. Jadi kita udah nggak perlu adanya jin, ya ada setan, jin ada berdampingan. Zaman dulu pun sudah ada. Pada zaman dulu juga setan jin itu sudah ada dan memang sudah kodratnya dia mengganggu manusia. Tapi kalau kitanya takut, nah itulah yang berbahaya. Jadi biar gimana pun kita manusia yakin bahwa manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu sudah yang paling baik, paling sempurna, paling derajatnya paling tinggi di antara makhluk-makhluk lain. Karena kita dikasih akal, pikiran, bisa kita bisa berkomunikasi, kita bisa berpikir kayak gitu lah intinya. Dan yang paling penting apa lagi itu? Tetap kedepankan logika ya, Cak. Iya enggak? Iya, Karena betul. bahayanya kalau kita nggak mengedepankan logika, ketika kita berhadapan dengan hal-hal gaib seperti ini, yang ditakutkan kita selalu mengkaitkan dengan hal-hal gaib itu. Iya, jadi ada gerak sedikit. Wah itu
oh ini ada ini nih, Ada itu. ada itu. Padahal nggak seperti Padahal itu juga. Mungkin itu angin emang Iya. bisa ngegerakin. Jadi gitu gengs, intinya kalian ambil positifnya, negatifnya kalian buang, jangan baperan. Kita punya cara kita sendiri masing-masing, kita punya cara sendiri untuk mengalahkan rasa takut. Ya inilah misteri tempat angker. Jadi gitu ya, sepakat? Sepakat. Kita bikin konten lagi berikutnya Iya, tentang cerita-cerita episode yang lain. yang lain dari yang misteri tempat angker pernah alamin. Iya. Jadi gitu gengs ya. Jadi jangan lupa tetap saksikan Misteri Tempat Angker di channel YouTube Misteri Tempat Angker. Buat kalian yang baru bergabung, terima kasih. Dukung kami terus dengan cara subscribe channel kami, tonton video-video terbaru kami, aktifkan loncengnya supaya kalian bisa update terus video-video dari kami yang paling baru. Dan yang paling penting tetap tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak sirna dalam hal-hal kemistisan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Jangan berpikir yang lain-lain. Perbanyak ibadah saat bulan Ramadan karena itu yang paling penting. Sampai jumpa di episode-episode Misteri Tempat Angker berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.